Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nah, di video kali ini Tiara akan membahas mengenai kajian intertekstual dalam novel Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman Elsi Razi dengan novel Zikir-Zikir Cinta karya Anam Khairul Anam. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Baiklah, kita bahas mengenai kajian intertekstual dalam novel Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman Elsi Razi dengan novel Zikir-Zikir Cinta karya Anam Khairul Anam. Baiklah, sebelum kita bahas mengenai kajian intertekstual, kita harus tahu dulu apa itu kajian intertekstual. Kajian intertekstual merupakan hubungan antar teks baik dalam satu periode maupun dalam periode-periode yang berbeda. Nah, kajian intertekstual juga dimaksudkan sebagai kajian terhadap sejumlah teks sastra yang diduga mempunyai bentuk-bentuk hubungan tertentu. Misalnya, adanya hubungan unsur-unsur intrinsik di antara teks-teks yang dikaji. Nah, di dalam kajian intertekstual kedua novel ini, kita akan membahas mengenai prinsip intertekstual dan memiliki unsur-unsur intrinsik novel. Yang pertama, tema. Aminuddin mengemukakan bahwa tema adalah ide yang mendasari suatu cerita sehingga berperan juga sebagai pangkal tolak pengarang dalam memaparkan karya fiksi yang diijabarkannya. Penyikapan terhadap tema yang diberikan pengarang dengan membaca umum terbaliknya. Nah, yang kedua, alur. Aminuddin mengemukakan bahwa alur adalah rangkaian cerita yang dibentuk oleh tahapan-tahapan peristiwa, sehingga menjalin suatu cerita yang dihadiri oleh para pelaku dalam suatu cerita. Dan yang ketiga, itu ada tokoh dan penokohan. Menurut Aminuddin, tokoh adalah pelaku yang mengembangkan peristiwa dalam cerita fiksi atau prosa, sehingga peristiwa itu mampu menjalin suatu cerita. Menurut Jones dalam Nugriantoro, penokohan adalah pelukisan gambaran yang jelas tentang seseorang yang ditampilkan dalam sebuah tokoh cerita. Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tokoh ialah pelaku yang disampaikan pengarang dalam karya naratifnya, yang mengembangkan suatu peristiwa hingga mampu menjalin suatu cerita. Baiklah, selanjutnya itu sudut pandang. Abrams dalam Nurgianto mengemukakan bahwa sudut pandang merupakan cara yang digunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan sebuah karya fiksi kepada pembaca. Nah, berbeda dengan Abrams, saat dalam Pradopo mengemukakan bahwa pusat pengisahan merangsang siapa yang bercerita. Nah, selanjutnya itu latar. Nurgiantoro mengemukakan bahwa unsur-unsur latar itu dapat dibedakan menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Itu tadi pengertian-pengertian dari masing-masing unsur-unsur intrinsik. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai kajian intertekstual dalam novel Ayat-Ayat Cinta dan novel Zikir-Zikir Cinta. Pembahasan. Tema. Dalam novel Zikir Cinta memiliki kesamaan dengan tema novel Ayat-Ayat Cinta, yaitu religius yang berisikan ajaran-ajaran. Itu mengenai novel Ayat-Ayat Cinta tentang kehidupan manusia. Yang kedua, alur novel Zikir-Zikir Cinta menggunakan pola alur yang sama dengan pola alur yang terdapat dalam novel Ayat-Ayat Cinta. Secara singkat, kesamaan alur yaitu alur maju dalam novel Ayat-Ayat Cinta dan novel Zikir-Zikir Cinta. Dapat dirincikan seperti tahap eksposisi alur Ayat-Ayat Cinta diawali dengan pelukisan suasana latar kota, yaitu kota Kairo yang terletak di Mesir. Nah, penggambaran kota Kairo dengan disertai pelukisan suasana kota yang begitu khas, serta dengan penceritaan kegiatan rutinitas masyarakat kota Kairo. Nah, dalam novel Zikir-Zikir Cinta, tahap eksposisinya
Tahap eksposisinya alur zikir-zikir cinta diawali dengan pelukisan suasana latar kampung, yaitu Kampung Kuning. Penggambaran suasana latar kampung disertai dengan pelukisan suasana kampung dengan penceritaan kegiatan rutinitas masyarakatnya. Nah, selanjutnya itu ada tahap komplikasi, yaitu penyebab awal timbulnya konflik dalam ayat-ayat cinta. Berawal dari pertemuan Fahri dan Aisyah di sebuah metro yang secara tidak disengaja. Selanjutnya yang dari novel Zikir-Zikir Cinta. Penyebab awal timbulnya konflik dalam novel Zikir-Zikir Cinta berawal dari pertemuan Rusli dan Fatimah yang terjadi di rumah Fatimah sendiri, yang tidak lain adalah putri Kiai. Selanjutnya itu ada klimaks. Nah, klimaks itu merupakan puncak konflik dalam novel ayat-ayat cinta. Terjadi pada saat ujian-ujian yang datang menimpa rumah tangga Aisyah dan Fahri. Mulai dari keinginan Nurul yang ingin dinikahi oleh Fahri, sampai penangkapan Fahri yang disebabkan tuduhan pemerkosaan kepada Naura. Disinilah puncak klimaks terjadi kesadaran Aisyah bahwa begitu banyak gadis yang mencintai suaminya. Serta tidak hanya itu, pada akhirnya Aisyah mengetahui bahwa secara diam-diam Maria telah menyimpan rasa kepadanya. Selanjutnya itu klimaks pada Zikir-Zikir Cinta. Puncak konflik dalam novel Zikir-Zikir Cinta timbul setelah menikahnya Rusli dengan Fatimah. Hancurnya perasaan Sukma membuat dirinya hanya menghabiskan waktu untuk Sang Pencipta. Selanjutnya itu tahap peleraian. Nah, pada tahap ini diceritakan kebebasan Fahri setelah Maria memberikan kesaksian tentang apa yang terjadi. Nah, di dalam novel Zikir-Zikir Cinta, tahap peleraiannya yaitu tergambar dari kondisi jiwa Fatimah yang kira hari kian tak stabil, penyesalan Fatimah yang kian mendalam, segala keegoisan yang telah pernah ia lakukan. Selanjutnya, tokoh dan penokohan. Dalam novel Zikir-Zikir Cinta memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penokohan dalam novel Ayat-Ayat Cinta. Persamaannya yaitu perbedaan itu dapat dirincikan sebagai berikut. 1. Novel Ayat-Ayat Cinta yaitu Fahri. Secara analitik, Fahri digambarkan sebagai seorang pemuda asal Indonesia yang belajar di Mesir penuh dengan kesederhanaan, jujur, peduli pada orang lain, aktif dalam organisasi kampus, serta sangat patuh dengan ajaran-ajaran Islam. Nah, dalam novel Zikir-Zikir Cinta yaitu Rusli. Tokoh Rusli digambarkan sebagai tokoh yang dapat dipercaya, menghormati orang yang lebih tua, dan sebagai tokoh yang jujur dan ramah. Maria adalah tokoh yang diceritakan sebagai gadis Kristen dalam novel Ayat-Ayat Cinta, yaitu yang memiliki karakteristik tentang ajaran-ajaran Islam. Nah, dalam Zikir-Zikir Cinta, tokoh Sukma digambarkan sebagai gadis Nasrani yang pada akhirnya menjadi seorang mualaf karena ingin mendapatkan ketenangan jiwa. Nah, dalam novel Ayat-Ayat Cinta, itu ada Aisyah. Aisyah digambarkan sebagai tokoh yang memiliki paras cantik, berani dan membela kebenaran. Selanjutnya yang di novel Zikir-Zikir Cinta ada Fatimah. Tokoh Fatimah digambarkan sebagai tokoh yang berparas cantik dan sangat menjaga perasaan orang lain. Di novel Ayat-Ayat Cinta juga ada Syekh Utsman, yaitu sebagai tokoh seorang kiai yang sangat disiplin. Di dalam novel Zikir-Zikir Cinta juga ada Kiai Mahfuz. Jadi banyak kesamaan dalam novel Ayat-Ayat Cinta dan Zikir-Zikir Cinta. Selanjutnya sudut pandang. Dalam novel Zikir-Zikir Cinta memiliki kesamaan dengan sudut pandang yang digunakan oleh novel Ayat-Ayat Cinta, yaitu menggunakan sudut pandang aku. Tokoh utama sudut pandang ketiga dia sebagai pengamat, dan sudut pandang persona ketiga dia menyebutkan nama atau kata ia, yaitu novel Ayat-Ayat Cinta. Aku tokoh utama, ku cium penuh takzim. Yang novel Zikir-Zikir Cinta, aku tokoh utama di suatu malam yang temaram, aku terperanjat.
dalam novel Ayat-Ayat Cinta sangat berbeda dengan novel Zikir Cinta. Latar dalam kata novel ini meliputi latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Nah, latar tempat ini yaitu novel Ayat-Ayat Cinta di kota Kairo, Masjid Abu Bakar As-Siddiq, flat atau apartemen, kamar mandi. Sedangkan di novel Zikir-Zikir Cinta itu di Kampung Kuding, masjid pondok, pondok pesantren, kediaman Kiai Mahfuz. Nah, latar waktu. Latar waktu dalam novel Ayat-Ayat Cinta yaitu menggambarkan waktu musim panas dan novel Ayat-Ayat Cinta dalam kondisi sangat tidak nyaman seperti itu. Nah, di novel Zikir Cinta menunjukkan latar waktu yang menggambarkan suasana musim pemilu. Nah, selanjutnya yaitu latar sosial. Nah, latar sosial dalam novel Ayat Cinta yaitu latar sosial yang berusaha menggambarkan kehidupan orang Timur Tengah dengan segala kebiasaan dan kebudayaannya. Nah, di dalam novel Zikir-Zikir Cinta, kehidupan orang Timur dengan segala budayanya, adat, istilah, dan kebiasaannya. Nah, kesimpulannya, berdasarkan uraian pembahasan mengenai hubungan intertekstual novel Ayat-Ayat Cinta, novel Zikir-Zikir Cinta memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan yang dilihat dari segi tema, alur tokoh dan penokohan, sudut pandang, dan latar. Tema dalam novel Zikir-Zikir Cinta memiliki kesamaan dengan tema yang terdapat dalam novel Ayat-Ayat Cinta. Alur novel Zikir-Zikir Cinta menggunakan pola alur yang sama dengan pola alur novel-novel cinta. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.